Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi OOP kita. Kita akan belajar properti dan metode. Properti dan metode tidak lain adalah sebuah sebutan variabel dan function yang berada di dalam sebuah kelas. Cara penulisannya pun hampir sama dengan variabel dan function, tapi dengan tambahan access modifier pada penulisan awal sebuah variabel atau function. Oke, langsung saja kita contohkan. Misalkan saya buat sebuah kelas mobil. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah properti. Pertama misalkan properti dolar, saya kasih nama dengan kode, misalkan ini. Kode 001. Kemudian saya buat public dolar merek. Misalkan saya buat di sini Honda. Kemudian public saya kasih jenis sama dengan misalkan sedan gitu. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kelas, kemudian di sini adalah sebuah properti. Kemudian public di sini itulah yang disebut dengan access modifier. Fungsinya adalah mengatur batasan hak akses. Nanti kita bisa buat public atau privat. Kemudian misalkan saya membuat sebuah function. Di sini saya buat public access modifiernya dulu, kemudian public function, kemudian misalkan pesan mobil. Kemudian isinya return atau kembalikan nilai dari mobil dipesan. Oke, kita sudah membuat sebuah kelas, kemudian kita membuat objek dari kelas mobil. Jadi misalkan saya buat nama objeknya mobil 01 merupakan objek dari kelas mobil. Mobil. Oke, saya jelaskan. Jadi di sini saya membuat sebuah kelas mobil. Di dalam kelas mobil ada properti. Nah, di sini cara penulisannya hampir sama dengan sebuah variabel. Namun di sini ada access modifier, jadi hak aksesnya atau batasan hak akses pada variabelnya. Kemudian di dalam variabel kode saya isi sebuah string 001. Kemudian variabel merek saya isi dengan Honda. Kemudian variabel jenis saya isi dengan sedan. Ini adalah properti ya. Kemudian di sini adalah public function pesan mobil. Dia mengembalikan nilai return mobil dipesan. Nah, function di dalam sebuah kelas itu disebut dengan metode. Dan cara penulisannya hampir sama dengan properti, diawali dengan access modifier. Kemudian di baris ke-13 saya membuat sebuah objek mobil 01 dari sebuah kelas mobil. Jadi penamaannya di sini harus sama dengan di sini. Kemudian bagaimana cara mengakses properti dan metode? Jadi kita tinggal buat gini, echo. Kita buat echo dolar mobil 01, kemudian kita kasih gini. Tanda minus, kemudian tanda panah, kita menggunakan tanda lebih besar. Kemudian kita tulis propertinya tanpa menuliskan dolarnya. Jadi kita tulis kode. Kemudian kita bisa echo. Kita kasih break
membuat baris baru, kemudian kita buat echo lagi, kita tulis nama objeknya mobil 01, kemudian kita tulis propertinya merek, kemudian kita echo, kita kasih break, kemudian kita echo lagi dolar mobil, kita panggil properti jenis. Oke, kemudian yang terakhir kita panggil metode sini ya, atau function. Kita kasih echo, kita kasih break dulu biar lebih rapi karena membuat baris baru. Kemudian kita echo, kita tulis objeknya mobil, kemudian kita kasih panah, kita tulis nama metodenya kita tulis pesan mobil. Oke, kita sudah buat sebuah kelas mobil beserta properti dan metodenya. Kemudian kita mengakses properti dan metode pada objek mobil 01. Oke, langsung aja kita jalankan. Copy paste, kita paste di sini. Oke ya, sudah muncul nilainya. Jadi sesuai dengan nilai yang sudah kita isikan dalam properti dan metode. 001 Honda sedan mobil dipesan. Kemudian bagaimana cara kita mengisi nilai properti dan metode? Kita bisa buat seperti ini. Saya contohkan, kita langsung saja kita kasih baris baru, kita buat langsung, misalkan kita tulis dulu objeknya mobil 01, kemudian kita tulis di sini untuk properti kode, kita kasih nilai misalkan nilainya 002. Kemudian kita tulis lagi mobil untuk, bentar kita cek atasnya. Oke, merek kita isi dengan BMW misalkan. Kemudian kita isi mobil untuk jenisnya, kita tulis jenisnya sedan. Oke, kemudian kita jalankan. Kita langsung reload aja di sini. Ya, nilainya sudah berubah. Atau kita ganti sedan ini, kita ganti SUV. Kita lihat. Oke. Nilainya sudah berubah ya dari propertinya. Bisa dilihat nilai dari propertinya sudah terupdate. Kemudian dari sebuah kelas kita bisa inisialisasi ke banyak sebuah objek. Jadi kita contohkan langsung, misalkan kita hapus ini, kemudian kita buat dolar mobil 02, kita buat objek baru, objek mobil 02 dari sebuah kelas mobil. Jadi kita menggunakan kelas yang sama namun objeknya berbeda. Kemudian kita buat dolar mobil 02, kemudian kita kasih kodenya, kita isi misalkan 003, kemudian dolar mobil 02 kita isi untuk mereknya
Misalkan di sini mereknya kita tulis Toyota. Kemudian kita tulis lagi objeknya. Kemudian kita tuliskan propertinya, merek, kemudian jenis. Kemudian jenisnya kita isi misalkan sedan. Oke, kemudian kita buat lagi objek ketiga kita, mobil 03 merupakan objek dari kelas mobil. Oke. Kemudian dolar mobil 03 untuk properti kodenya kita isi 004. Kemudian kita tulis lagi untuk mereknya kita Honda. Kita tulis di sini objeknya. Kemudian kita isi jenisnya. Jenisnya kita beri nilai SUV. Kemudian kita bisa menggunakan print R. Print R di sini kita akan melihat nilai dari sebuah variabel pada objek mobil. Kita tulis dolarnya. Mobil 01. Kemudian kita kasih echo, kita kasih break, kemudian kita buat lagi print R, kita tulis mobil 02, kemudian kita kasih echo, kita kasih break, kita kasih print R untuk objek mobil 03. Oke, selanjutnya kita tinggal jalankan. Teman-teman bisa lihat di sini nilainya. Nah, untuk pertama objek mobil 01 nilainya itu kan kode 002. Kemudian mereknya BMW, jenisnya SUV, kemudian objek mobil 02 kodenya 003, merek Toyota, jenis sedan, kemudian objek mobil 03 kodenya 04, merek Honda, jenis SUV, sesuai dengan nilai yang sudah kita buat. Jadi objeknya ini memiliki nilai yang berbeda meskipun semuanya berasal dari kelas yang sama. Nah, inilah dia yang saya jelaskan bahwa objek adalah bentuk konkret dari sebuah kelas. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham bagaimana membuat sebuah properti dan metode pada sebuah kelas.